Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kalian kembali di channel Timur Andi Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar bersama kembali dari rumah saja dengan mata pelajaran tema 2, subtema 3, ilmu pengetahuan alam. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sudahkah kalian menyiapkan buku catatan dan alat tulis? Apabila sudah, perhatikan, catat dan pelajari materi yang Bapak berikan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menyimak video, peserta didik dapat menyebutkan manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan dengan benar. Mari kita mulai pelajarannya. Hewan dan tumbuhan memiliki manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Maka, kita wajib melestarikan hewan maupun tumbuhan di sekitar kita. Kegunaan hewan bagi manusia dan lingkungannya. Yang pertama, hewan penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan sebagai sumber bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Nah, sapi dan kambing dapat dimanfaatkan daging dan susunya, sedangkan bebek, angsa, dan ayam dimanfaatkan daging dan telurnya. Yang kedua, hewan penghasil bahan sandang. Manusia memanfaatkan hewan sebagai sumber bahan sandang seperti kain sutra dan wol. Nah, hewan penghasil kain sutra adalah ulat sutra, sedangkan penghasil wol adalah domba. Bulu-bulu domba, ya. Selanjutnya, hewan penghasil bahan kerajinan. Manusia memanfaatkan hewan sebagai bahan kerajinan seperti pembuatan wayang kulit dan kok bulu tangkis. Nah, wayang kulit dibuat dari kulit sapi dan kulit kerbau. Sedangkan kok bulu tangkis dibuat dari bulu-bulu angsa. Selanjutnya, hewan penghasil bahan pupuk organik. Manusia memanfaatkan hewan sebagai bahan pupuk organik seperti kotoran berbagai ternak, sapi, kerbau, kambing, dan juga ayam. Dan yang terakhir, hewan penghasil tenaga. Manusia memanfaatkan hewan sebagai tenaga seperti mengangkat kayu, menarik delman, dan membajak sawah. Nah, biasanya manusia memanfaatkan gajah untuk mengangkut kayu, kemudian kuda untuk menarik delman, dan
hewan kerbau untuk membajak sawah. Nah, sekarang kegunaan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan apa saja? Yang pertama, tumbuhan penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber bahan makanan seperti batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, pada batang yang bisa dimanfaatkan adalah tebu. Kemudian pada daun ada sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, sawi, dan lain-lain. Kemudian pada bunga ada kembang kol. Dan selanjutnya buah-buahan banyak, ada semangka, jambu, kemudian mangga, dan lain-lain. Dan biji-bijian ada beras, kacang tanah, ataupun kacang-kacangan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Kegunaan tumbuhan yang kedua adalah tumbuhan penghasil bahan sandang. Manusia memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber bahan sandang seperti serat kapas. Nah, berikut adalah gambar tumbuhan kapas ya. Kegunaan tumbuhan yang lainnya adalah tumbuhan penghasil bahan bangunan. Manusia memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber bahan bangunan seperti kayu jati, kayu meranti, pohon kelapa, bambu, maupun rotan. Nah, berikut penampakan kayu jati, kemudian kayu meranti, pohon kelapa, bambu, dan rotan. Bambu dan rotan hampir mirip ya, bedanya rotan lebih kecil batangnya, bambu lebih besar batangnya. Kegunaan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan yang lainnya adalah tumbuhan penghasil bahan obat. Manusia memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber bahan obat seperti jahe, daun kumis kucing, dan daun jambu biji. Nah, jahe biasanya digunakan untuk menangkal penyakit masuk angin. Kemudian daun kumis kucing untuk menghambat darah yang keluar dari tubuh kita. Kemudian daun jambu biji biasanya digunakan untuk sakit gigi. Kegunaan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan yang lainnya adalah tumbuhan penghasil bahan baku industri. Manusia memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan baku industri seperti getah karet, kayu pinus, dan buah kelapa sawit. Nah, berikut penampakan getah karet yang disadap dari batangnya. Kemudian ada kayu pinus atau pohon cemara. Kemudian ada buah kelapa sawit. Selanjutnya, tumbuhan penghasil bahan pewarna alami. Manusia memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan pewarna alami seperti sawi, pandan, wortel, dan kunyit. Sawi menghasilkan warna hijau, begitu pula juga pandan. Sedangkan wortel menghasilkan warna jingga dan kunyit menghasilkan warna orange atau kuning. Dan selanjutnya tumbuhan sebagai penjaga kualitas air. Tanaman bakau mampu menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, tanaman bakau biasa tumbuh di pinggir laut. Jadi bisa menetralisir air laut menjadi air tawar. Nah, demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.